Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kagem muqaddimah kajian Ahad pagi kesempatan kali ini kawula badhe ngangkat pentingnya ilmu dan ulama. Pentingnya ilmu dan ulama. Kenging napa kok kawula panjenengan niku kedah istiqomah nglampahi pengaosan. Kenging napa kok kawula panjenengan niku kedah caket kalian para alim ulama. Nggih. Pilih peran dari para ulama dan kedudukan dari ilmu itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kedudukan ilmu dan kedudukan ulama niku inggil sangat wonten ngarsane Allah. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Setelah Kanjeng Nabi niku pejah, nggih. Kanjeng Nabi niku mboten nilari kawula panjenengan bondo donya, mboten nilari kawula panjenengan mungkin napak tilas situs-situs fisik, nggih, mungkin semacam pusaka utawi nilari bangunan bersejarah, nggih, mboten wonten. Masjid Nabawi niku dados megah mogrong kados kawula panjenengan presani sakniki niku dereng dangu sanget. Rumiyin zamane Kanjeng Nabi Masjid Nabawi niku nggih biasa, ya, masjid yang sederhana, ya, alasnya beralaskan tanah, nggih. Dereng kados sakniki alase permadani yang empuk, yang indah, nggih. Bangunannya sederhana, tiang-tiangnya terbangun dari pokok-pokok batang pohon kurma, atapnya dari pelepah kurma, sangat sederhana sekali. Itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ananging napa Kanjeng Nabi niku nilari kawula panjenengan, nilari warisan ilmu. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua warisan. Kalau kalian berpegang kepada keduanya tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnati yaitu hadisipun, sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila jamaah sekalian, nggih, kawula panjenengan kedah jagi warisanipun Kanjeng Nabi nggih menika berupa ilmu tentang Al-Qur'an dan ilmu tentang al-hadis utawi sunnahipun Kanjeng Nabi. Nah, warisan menika mboten dipendhet kalih sembarang tiang. Pilih ilmune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwariskan kepada para ulama dari setiap generasi, ya. Yahmilu hadzal ilma likulli khalafin uduluhu. Yang membawa ilmu ini di setiap satu generasi, satu zaman adalah orang-orang yang adil dari mereka. Jadi bukan setiap orang itu diberi warisan ilmu. Hanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang adil, yang siap menanggung beban ilmu, yang sanggup menanggung perkataan berat. Firman Allah, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan membebankan kepadamu wahai Muhammad qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Jadi Al-Quran disifati kalian Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perkataan yang berat. Orang yang memegang Quran, para hamalatul Quran, para hufadzul Quran itu menanggung beban berat, menanggung beban amanah Al-Quran. Dia harus menghafal Al-Quran, dia harus murojaah Quran. Ketika orang-orang leha-leha, orang-orang santai, para penghafal Quran wajib bagi mereka memurojaah Quran,
mengulang kembali apa yang sudah mereka hafal. Karena bagi yang sudah pernah menghafal dan menelantarkannya atau melalaikannya, maka dia berdosa. Selain itu bapak-bapak, ibu-ibu, para penghafal Quran dituntut kalian Allah kagem napa? Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Apa yang dititahkan Al-Quran, para penghafal Quran lebih dulu wajib untuk mengamalkannya sebelum orang lain. Ya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah engkau merintahkan kepada umat manusia untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, engkau melupakan dirimu sendiri, wa antum tatlunal kitab, padahal engkau membaca Al-Qur'an, membaca Alkitab, afala taqilun, apakah engkau berakal? Jadi di sini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kedudukan para ulama niku inggil wonten ngarsane Allah. Karena tugasnya berat. Tugasnya berat, para ulama tugasnya berat, sehingga kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang siap, tidak sembarang orang mampu. Ya. Bersamaan dengan tugas yang tinggi dan kedudukan yang tugas yang berat serta kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, para ulama adalah merupakan harapan dari umat ini agar senantiasa menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat. Para ulama diharapkan menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat di sekitarnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mensifati para ulama itu bagaikan lentera. Di dalam hadis yang lain, satu alim, permisalan satu alim dengan ahli ibadah itu bagaikan bulan purnama dengan seluruh bintang. Jadi bulan purnama itu sinarnya terang benderang. Bintang-bintang kalau ketika ada bulan purnama muncul, maka dia akan meredup. Itu permisalannya. Maka begitulah juga kebutuhan kita bapak-bapak, ibu-ibu kepada para ulama. Begitu juga kebutuhan kita kepada ilmu. Sebagaimana butuhnya orang yang berjalan di kegelapan malam kepada cahaya rembulan. Sebagaimana butuhnya orang yang berjalan di kegelapan malam kepada cahaya rembulan. Cahaya rembulan itu adalah ibarat para ulama tadi. Sedangkan kita, orang yang jahil, orang yang awam, yang bodoh ini adalah bagaikan orang yang jalan malam-malam, gelap, gak tahu jalan, khawatir kesandung, khawatir kejeblos, khawatir jatuh, tergelincir. Kita gak tahu arah, kita gak tahu kemana berjalan. Maka dengan adanya sinar yang diberikan oleh para ulama dengan ilmunya, kita bisa berjalan, ya, meneliti jalannya Allah Subhanahu wa taala agar tidak tersesat. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, Ahad pagi ini mari kita jadikan bagian dari komitmen kita untuk mendekat kepada ilmu. Bagian dari komitmen kita untuk mendekat kepada para ulama. Ini insya Allah bagian dari kita mencari cahaya sebagai pelita perjalanan kita menuju akhirat, perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terlebih lagi sebagaimana datang dalam satu athar dari salafus soleh, dari kalangan tabi'in, bahwa mujalasatus solihin, senantiasa duduk membersamai orang-orang soleh, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, itu insya Allah adalah bagian dari obat hati. Di tengah kita era sekarang, zaman sekarang, orang gampang galau. Galau, segala macam wis bikin galau. Yang lain bisa piknik, kita nggak bisa piknik, galau Pak. Gitu Bu.
Nggih, BBM naik galau mboten Bu? Mboten. Oh, Masya Allah. Berarti niki ibu-ibu kuat gitu. Mboten ngaku. Rego-rego munda galau mboten Bu? Kathah Jawa niki loncange mbok menawi kula mboten sani. Insyaallah mboten Bu nggih. Husnudzon kalih Gusti Allah. Galau melih ngoten. Obat hati sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator nggih. Obat hati salah satunya adalah duduk membersamai orang-orang soleh, duduk di majelis ahad pagi. Insya Allah galaunya hilang. Ya, karena Allah turunkan sakinah, Allah turunkan mawadah, Allah turunkan warahmah. Wah niki sing remen bapak-bapak mungkin loh. Angsal tambahan sakinah, nggih Pak nggih. Teng griya pun nonton apa Pak? Tambah sakinah melih. Tambah mawadah napa mboten Pak? Tambah rahmah. Berarti dados kawan nggih Pak nggih. Ngoten nggih Bu? Mboten, maksudnya sakinah niku ketenangan. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tambah ilmu insyaallah dengan kajian Ahad pagi. Maka saya berharap bapak-bapak ibu-ibu monggo diramaikan kembali kajian Ahad paginya. Tonggo teparone monggo dijak malih. Nggih. Niki mbok pilih kalau wingi napa niki publikasi dan informasinya kirang maksimal, enten ingkang dereng mireng lan sanesipun monggo sami-sami dijak nggih ngramaikan kajian Ahad pagi kita. Insyaallah ke depan kita upayakan untuk menghadirkan ulama-ulama berkompeten di bidangnya untuk mengisi kajian Ahad pagi kita bersama ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.